Shalom. Damai di hati. Shalom. Puji Tuhan, suatu kesempatan yang indah lagi, 1 minggu telah berjalan. Kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Saya tahu juga saudara, teman-teman remaja, pemuda rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Dan juga rindu adik-adik remaja, tak tahu rindu kakak-kakak pembina toh, Kak Melani Ngangi yang imut. Nah, untuk itu kita akan memulaikan ibadah kita menyanyi bersama-sama segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan ketika kami telah diberikan kesempatan lagi, pemuda, remaja, jemaat Gemim Ebenezer Tatelu, untuk beribadah kepadamu. Biarkanlah Tuhan yang akan menuntun kami semua dimanapun kami berada, agar peribadatan ini boleh jadi hanya seturut dengan kehendak Tuhan dan hanya nama-Mu yang dipuji dan dimuliakan. Biarkanlah ya Tuhan Engkau yang akan memimpin pula Ibu Pendeta yang akan memimpin ibadah, sehingga firman yang hendak dikabarkan dapat berbuah baik kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Kita menyanyi bersama-sama, bersyukur selalu. Selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku.
ku cinta. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Novita Lolong Tampe STH. Kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, di saat ini kami anak-anak-Mu telah sedia untuk membaca Alkitab dan merenungkannya bersama. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu berlaku atas kami semua, agar firman yang akan kami baca, dengar dan renungkan tidak lalu dengan sia-sia, tetapi mendapatkan tempat dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami praktekkan setiap kehendak Tuhan dalam hidup setiap hari. Kuasai kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan yang menghidupkan kami. Amin. Mari kita membaca Alkitab. Satu ayat dalam pembacaan Alkitab di minggu yang berjalan ini, Yesaya pasal 12 ayatnya yang kedua. Yesaya pasal 12 ayatnya yang kedua. Saya bacakan bagian Alkitab ini. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Sampai di sana pembacaan Alkitab. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, shalom. Damai di hati. Terpujilah nama Tuhan. Sungguh luar biasa, berkat Tuhan kembali bisa terang semua nikmati remaja dan pemuda Jemaat Gemim Ebenezer Tatelu. Semua kita boleh beribadah sekalipun masih tetap di rumah kita masing-masing. Pasti sekarang ada yang dalam hati berbilang, Kang, kapan nih corona ini mau habis? So rindu, so suka sekali mau hang out dengan tamang-tamang. Paling sokrang jababa baku messenger atau WA, guys, lagi ngapain, apa? Kapan jalan-jalan, Kang? Batahan dulu, Kang. So nak lama akan menjalani kehidupan yang dorang bilang new normal. Jadi semua pasti akan terang jalani ke depan. Terang so boleh membaku dapat ulang, berkumpul sama-sama. Tapi ingat, bukan cuma sekedar berkumpul, kau cari kesenangan di masa muda, ya toh? Tetapi terang berkumpul, bersuka hati, bersuka cita, memuliakan Tuhan. Terlebih terang selalu beribadah. Nah, adik-adik, remaja dan saudara-saudara pemuda, kita semua sudah belajar dari berbagai pengalaman kehidupan kita sampai saat ini, tentang bagaimana kasih dan penyertaan Tuhan yang boleh kita nikmati sampai saat ini. Bagaimana anugerah keselamatan Tuhan yang begitu luar biasa menjadi bagian kehidupan kita. Terlebih di tengah-tengah pergumulan kita saat ini, orang ada dan sementara menghadapi COVID-19 yang memang sedikit banyak sudah mempengaruhi kehidupan kita. Tapi mudah-mudahan orang tidak larut dalam pergumulan, orang tidak menyerah untuk menghadapi situasi hidup saat ini, tetapi justru tetap berpikiran positif, melangkah ke depan, melanjutkan kehidupan sambil memuliakan Tuhan. Kalau dalam istilah Yesaya, menyanyikan nyanyian syukur bagi Tuhan. Ya, orang semua pasti tahu menyanyi, Kang. Ada yang gagah, ada yang setengah gagah, ada yang sedikit fals, ada yang memang fals sekali. Mar namanya memuji Tuhan, Tuhan yang nak mau dengar itu gagah atau nyanda. Mar Tuhan mau dengar itu apakah keluar dari hati yang tulus, ataukah dari hati yang cuma setengah-setengah, atau cuma yang penting sekedar cuma nyanyi. Memang nyanyian selalu mewakili isi perasaan hati pikiran orang sebagai manusia. Ya. Mungkin masih ingat pendeta pernah bilang dulu waktu berkhotbah orang masih sama-sama coba gabung.
Kalau remaja dan pemuda yang sementara batona, Kang, kong patah hati, mau menyanyi apa? Izinkan aku Tuhan. Hah? Apalagi KTN? Hapus dia dari ingatanku, mengungkapkan isi hati. Kita lagi patah hati, Kang. Kalau mungkin ada dapat dope daser-ser toh, apa yang dia ungkapkan paling banyak dia mau menyanyi toh. Akhirnya ku menemukanmu, ya toh. Begitu terangnya saya menyanyi. Nyanyian memang sering mewakili isi hati manusia. Mau senang, mau susah, mau sedih, mau gembira, mau dalam pergumulan atau mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Dan ungkapan nyanyian syukur yang disampaikan dalam kesaksian Yesaya yang sudah dibaca tadi, keseluruhan pasal ini sebenarnya mau mengungkapkan bagaimana kehidupan umat Tuhan yang awalnya harus merasakan murka Allah, tetapi kemudian mereka boleh bersuka cita karena diberikan keselamatan. Memang orang tahu bagaimana perjalanan kehidupan umat Tuhan orang Israel. Mereka yang sering tidak menghargai berkat-berkat yang Tuhan kasih. Ada trek dalam kelimpahan hidup, dorang lupa Pak Tuhan. Di saat mereka mengalami pergumulan justru dorang marah Pak Tuhan. Memang luar biasa dorang pe kehidupan. Padahal kalau melihat dari sejarah perjalanan kehidupan mereka, mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Tetapi sebagai yang terpilih, mereka tidak mampu melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Akhirnya memang ada yang disampaikan lewat nubuatan, tapi juga penglihatan dan firman dari Tuhan tentang bagaimana Tuhan Allah akan memberikan mereka hukuman atas cara hidup mereka yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang sering orang lakukan sebagai manusia. Nanti sudah hukuman baru orang mau sadar. Jarang sekali orang mau dengar ada dalam ketaatan dan kesetiaan dalam segala situasi hidup. Tetapi satu hal yang mau ditekankan lewat bagian Alkitab saat ini adalah bagaimana kita sebagai umat Tuhan dengan tidak gemetar, dengan tidak ragu-ragu mau memuji Tuhan, percaya akan kuasa Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena apa? Karena Tuhan Allah sudah menjadi keselamatan kita. Mengapa dikatakan demikian? Pertama, dalam kesaksian umat Tuhan dalam kitab Yesaya, karena Tuhan meluputkan mereka dari kehidupan penindasan, dari kehidupan perbudakan dan pembuangan. Tetapi kita yang ada saat ini, keselamatan apa yang Tuhan dah kasih? Paling ada yang bilang, selamat bagaimana? Sedang makan sekarang susah. Sama bilang, kalau orang di Tatelu ini makannya tidak ada yang kurang. Kalau mau lihat pendeta sekarang nih, dengan baju semua sesempit, makan selalu ada. Tetapi yang kurang orang dapatkan saat ini adalah pemahaman kita atas kehendak Tuhan. Orang semua sudah menikmati anugerah selamat Tuhan. Yesus Kristus mati untuk selamatkan kita. Dia bangkit untuk memberikan kemenangan bagi kita. Jadi sekarang terang petugas adalah mengisi keselamatan yang sudah Tuhan karyakan itu dengan melakukan hal yang baik. Bukan cuma bersyukur kepada Tuhan, menyanyikan nyanyian syukur, tetapi tindakan-tindakan hidup yang nyata harus benar-benar terang nyatakan, terang tunjukkan. Jadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran, anak yang mengasihi keluarga, yang mengasihi orang tua. Terang lihat bagaimana perjuangan orang tua di masa sulit saat ini. Ada yang mungkin susah payah mencari kebutuhan hidup, tetapi mereka tetap bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Tuntutan-tuntutan mungkin karena sekarang tuh anak-anak yang remaja-remaja, yang SMP, mereka juga yang mungkin pemuda yang SMA, yang kerja, semua mesti pakai Android karena semua tugas lewat Android, ujian lewat Android, bekerja lewat Android. Jadi mesti ada Android.
Padahal kalau mau pikir orang tua mungkin mau cari makan pe susah, mereka berupaya mau kasih itu semua. Maka kalau anak-anak tetap kepala batu, kan? Nyenak sayang pe orang tua, pikir baik-baik. Apakah itu bentuk pujian syukur kita kepada Tuhan? Apakah itu cara kita mengisi keselamatan yang sudah Tuhan berikan? Hati-hati. Jangan sampai dengar kemari so banyak remaja dan pemuda sekarang yang so positif. Bukan positif corona, mar so positif begini. Tahu tuh pendeta maksud Kang? Ada pikir-pikir dia, ada keluar, ada baking ini, orang tua udah suruh baking ini, ternyata kok so baking itu lain. Pulang kemari dia menangis mama, kita so positif. Oh Tuhan so corona tapi anak semua isolasi orang. Ya enggak mak, bukan positif itu. Positif apa? Kita so hamil. Oh Tuhan. Mama so bilang begini, lebih baik anak positif corona supaya anak mati daripada anak positif hamil. Bikin sakit kepala. Nah, mama bukan mau mati dengan corona, mau mati dengan anak perbuatan. Atau mungkin juga orang melakukan tindakan yang lain yang sebenarnya berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, so kasih akal, pikiran, hikmat, kasih tunjuk empat orang mana tuh betul, mana tuh salah. Masalah orang bikin itu salah. Tentu itu bukan sesuatu yang memuliakan Tuhan. Kalau orang berkata bahwa Tuhan adalah keselamatan kita, maka mari kita hidup dalam karya selamat Allah itu. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan sudah berikan. Kalau kita berkata bahwa kita percaya dengan tidak gemetar kepada Tuhan, maka jangan ragu-ragu untuk mengakui Dia sebagai Tuhan dan Allah kita. Karena itu pendeta selalu kasih ingat, jangan hari ini bilang percaya, Kang. Akhirnya DP berikut kemari, sotrek kemari CD, Kang. Pulang-pulang kemari ada yang suka tutup, suka dapat lihat mata. Kang. Dari Novita jadi Siti Aisyah. Nah, dari nama pegaga Daniel, Yosua, kan? Pulang-pulang kamar so jadi Ahmad, kan? Apalagi banyak. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Kalau orang mengaku percaya sungguh kepada Tuhan, apapun yang akan terang hadapi ke depan, terangnya akan goyah. Terang kaki tetap berpijak pada iman yang terang miliki saat ini. Itu yang dimaksud dengan mengisi kehidupan dalam karya selamat Tuhan yang sudah Tuhan beri. Mau menyanyi syukur bagaimana? Mau bersyukur kepada Tuhan seperti apa? Kalau selama orang menjalani kehidupan ini, kita tidak menyatakan yang terbaik sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Orang bilang Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Pergumulan sadiki, bukan cari Tuhan, cari cap tikus. Baile sekarang tuh tanpa dugem dah tutup. Mar coba kalau ada buka. So banyak paling yang sakit hati yang lari ke sana, pulang-pulang bawa masalah. Kalau terang mengatakan bahwa kita ini sudah ada dan hidup di dalam Tuhan, maka lakukanlah kehendak Tuhan. So tahu tuh betul, so tahu tuh salah, mana yang boleh membaik, mana yang boleh. Lakukan semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pujilah Tuhan dalam hidupmu. Pujilah Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, maka ada kegembiraan. Kalau ayat selanjutnya dikatakan akan menimba air dengan kegirangan di mata air keselamatan. Berkat-berkat Tuhan dilimpahkan. Dan semoga kita semakin diberkati oleh Tuhan dan terus menjadi berkat dimanapun kita ada. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyi bersama-sama, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lembab. Syukur atas kasih sayang dari sana dan teman.
Saat ini kita akan berdoa syafaat bersama. Dipersilakan kepada Ibu Pendeta Novita Lolong Tampi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ini kami anak-anak-Mu kembali datang menghadap kekudusan Tuhan di dalam doa kami. Kami menaikkan pujian, syukur, dan terima kasih karena Engkau begitu baik sudah menyertai kami di sepanjang ibadah kami. Sekalipun kami diizinkan beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya itu tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kami sebagai anak-anak-Mu, remaja dan pemuda yang ada di Jemaat Gemim Ebenezer Tatelu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu kembali mengajarkan kami untuk selalu hidup taat dan setia kepada Tuhan, bersyukur dalam segala hal, dan mampu untuk mewujudkan kehendak Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kami, karena kami sudah mengakui dan percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami, sumber keselamatan kami. Tuntun dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, agar di masa muda ini kami boleh menjadi berkat dimanapun kami ada. Kami tidak melakukan tindakan-tindakan dan perbuatan yang akan kami sesali, yang menyakiti hati orang tua, hati sesama, terlebih menyakiti hati Tuhan. Berkati kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, agar kami tetap dengar-dengaran kepada Tuhan. Firman-Mu menjadi bekal kehidupan. Kami terus membekali diri dengan firman Tuhan. Kami terus tekun dalam doa. Kami terus rajin beribadah, sekalipun masih di rumah kami masing-masing. Sehingga kami terus dibentuk dalam iman, percaya kami kepada Tuhan. Sehingga kami tetap percaya akan kuasa Allah. Dan ketika kami diperhadapkan dengan berbagai tantangan dan pergumulan, kami tidak akan goyah. Kami selalu meyakini kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan Allah, kami mohon tuntun kami di tengah-tengah perjuangan kami di masa muda ini, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam meraih cita-cita dan harapan. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan, biar Tuhan tetap berkarya atas kami. Dalam kehendak-Mu di waktu yang telah Engkau tentukan, semua yang kami rindukan dan kami harapkan boleh tercapai dan mendatangkan sukacita kebahagiaan atas kehidupan kami. Berikan selalu kesehatan, kekuatan, keselamatan. Berkati kami dalam melanjutkan kehidupan kami mulai saat ini sampai di mana Tuhan perkenankan kami ada. Berkati juga orang tua kami tetap beri sehat dan kuat. Berkati setiap usaha dan pekerjaan mereka, dan biarlah kasih setia Tuhan selalu ada dan tak pernah putus dalam kehidupan orang tua kami. Kami juga bersyukur, berdoa bersama dengan teman-teman kami yang boleh berhasil dalam pendidikan, mereka yang boleh naik kelas, mereka yang boleh menyelesaikan pendidikan dan menuju ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi lagi. Kami percaya juga rancangan Tuhan yang terindah diberlakukan dalam kehidupan mereka. Sesuai dengan kehendak Tuhan mereka bisa menjalani kehidupan. Tetapi juga bersyukur bersama dengan mereka yang boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Apakah itu mereka yang berhari ulang tahun, atau mungkin ada keberhasilan dan kesuksesan dalam pekerjaan, dalam usaha. Kami mohon juga Tuhan berkati setiap syukuran sukacita mereka. Berkatilah persekutuan remaja dan pemuda Jemaat Gemim Ebenezer Tatelu untuk setiap program pelayanan yang ada dan sementara dikerjakan. Biarlah kami tetap diberikan keutuhan dan kebersamaan dalam menjalankan tugas panggilan pelayanan kami masing-masing. Baik komisi-komisi, seluruh anggota, bahkan terlebih khusus kami berdoa untuk para penatua yang menjalankan tugas pelayanan. Berkati penatua Citra Rumen Dipan dalam tugas tanggung jawab sebagai Ketua Komisi Pelayanan kategori Remaja Jemaat Gemim Ebenezer Tatelu. Engkau berkenan memberkati segala sesuatu yang diupayakan dalam tugas-tugas pelayanan. Bersyukur bersama dengan Ibu Penatua karena boleh menikmati berkat Tuhan atas kelahiran anak yang kekasih. Maka diberkatilah kehidupan anak ini menjadi bagian berkat dalam kehidupan keluarga, dan diberkatilah juga untuk segala sesuatu yang mereka rindukan dan harapkan. Demikian juga berdoa untuk Penatua Yudi Sigarlaki dalam tugas pekerjaan, pelayanan dan pengabdian. Kami percaya juga Tuhan berkenan memberkati bahkan dalam tugas-tugas pelayanan. Rekan-rekan sekerja dalam pelayanan di Komisi Remaja dan Pemuda, mereka semua pun boleh ada dalam kebersamaan melaksanakan tanggung jawab pelayanan demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan.
Ya Tuhan Allah, Engkau memberkati saudara-saudara kami yang turut berpartisipasi demi kelancaran terlaksananya ibadah di saat ini. Engkau Tuhan Maha Baik yang akan terus memberkati mereka pribadi lepas pribadi, memberi segala yang terbaik juga untuk kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa saat ini bagi saudara-saudara kami, rekan-rekan remaja dan pemuda yang mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, berkati setiap makanan, minuman dan obat-obatan, supaya dari dalamnya mereka mendapatkan kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Berkatilah juga bangsa dan negara kami yang masih berjuang untuk melawan COVID-19. Tuhan tahu yang terbaik, Tuhan karyakan yang terbaik. Pemerintah kami dengan berbagai kebijaksanaan yang mereka ambil diberkati, dan tetap tuntun mereka semua agar bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang arif dan bijaksana, yang bisa menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, damai dan sejahtera. Termasuk juga para pemimpin kami yang ada di desa Tatelu ini. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami taruhkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu, dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Ini kami yang berdoa, bersyukur serta bermohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kehidupan kami. Allah yang sudah mengajarkan kami doa yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan tutup ibadah di saat ini, diundang kita semua untuk berdiri. Mari kita mengangkat pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita menerima berkat Tuhan, kasih, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan senantiasa menjaga, melindungi dan memberkati kehidupan kita semua saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demikian ibadah kita di saat ini, disilakan duduk kembali, dan terima kasih kesempatan boleh melayani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Semakin diberkati kita dimanapun kita berada. Terima kasih juga kepada Ibu Pendeta Novita Lolong Tampi STH yang telah membagi berkat sehingga kita boleh semakin diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Diucapkan juga terima kasih kepada teman-teman sekalian, para tim multimedia Jemaat Gemim Ebenheiser Tatelu yang selalu semangat melayani. Terima kasih, jaga kesehatan, kita semua juga rajin-rajin cuci tangan, jangan lupa pakai masker, dan jangan lupa berdoa. Oke? Terima kasih.